Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, Dr. Andes Haji Hermansyah MM, mengikuti rapat paripurna DPRD dengan agenda tunggal yakni mendengarkan LKPJ tahun anggaran 2023. Bertempat di ruang rapat utama, lantai 2 gedung DPRD HSS. Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HSS, Haji Ahmad Fahmi, didampingi Wakil Ketua 2 Haji Kusasi, dan dihadiri oleh 16 orang anggota Dewan sehingga memenuhi forum dan sah mengambil keputusan. Saat menyampaikan secara garis besar LKPJ-nya, PJ Bupati HSS mengucapkan terima kasih atas sinergisitas yang dibangun dengan baik selama ini bersama anggota DPRD HSS, sehingga berbagai program yang dicanangkan pemerintah daerah selalu berjalan dengan baik. Dirinya pun menyebutkan beberapa indikator pencapaian di tahun 2023. Sama-sama kita hormati dan kita banggakan Saudara Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para Wakil Ketua yang hadir di kesempatan ini, dan para anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati dan kami banggakan. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir di kesempatan ini, Ketua Pengadilan Negeri yang mewakili Kapolres, yang mewakili Pak Dandim, dan yang mewakili Kajari di kesempatan ini, yang kami hormati Pak Sekda beserta para asisten, staf ahli, dan Kepala OPD Ibu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para kepala bagian, dan para camat, hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas izin dan perkenannya, pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil pelaksanaan tugas ini disampaikan dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban sebagai kewajiban konstitusi di hadapan rapat paripurna DPRD pada hari ini tanggal 27 Maret 2024. Tugas konstitusional ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 19 ayat 1 menegaskan Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali pidato pengantar laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2023 ini, secara khusus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang selama ini selalu menjadi mitra yang baik, di mana dalam memberikan kontrol politik berupa saran dan masukan disampaikan secara proporsional, konstruktif dan produktif, sehingga saya dalam melaksanakan tugas dan pengabdian di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik. Laporan pelaksana tugas yang saya sampaikan ini dalam praktiknya tentu terdapat berbagai masalah dan hambatan. Namun semuanya dapat diatasi berkat dukungan dan kerjasama kita semua. Pada sisi lain, keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan pengabdian ini juga tentu merupakan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua unsur pimpinan daerah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2023,
telah ditetapkan visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat sangat ditentukan oleh upaya kita semua untuk mengoptimalkan pemanfaatan semua potensi sumber daya yang ada. Dalam rangka mewujudkan visi tahun 2018-2023, kita telah melaksanakan prioritas pembangunan tahunan sebagaimana dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang setiap tahunnya disinkronkan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, hadirin undangan sekalian yang berbahagia, keberhasilan pembangunan yang telah dicapai yang dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya dilihat pada aspek pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga harus dilihat pada aspek pemerataan hasil dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, kita telah berupaya meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, khususnya sektor pertanian dalam arti luas, sehingga sektor ini perlu dibangun secara lebih besar karena sebagian besar penduduk Hulu Sungai Selatan menekuni sektor ini sebagai bidang usaha atau pekerjaan utama mereka. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerataan. Di samping sektor ini juga merupakan salah satu pilar pembangunan penyangga bidang lainnya. Pencapaian keberhasilan pembangunan selama periode tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 adalah sebesar 73,21. Hal ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 69,76. Dua, angka harapan hidup AHH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 sebesar 72,52. Hal ini juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 66,51. Ketiga, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 sebesar 7,86 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 7,79. Keempat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 sebesar 6,14%. Kemudian pada tahun 2019 sebesar 5,28%, tahun 2020 sebesar minus 1,19%, tahun 2021 sebesar 4,19%, dan tahun 2022 sebesar 4,02%. Tetapi jika dilihat dari target 2022 sebesar 6,38%, jadi targetnya belum tercapai. Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 dan 2022 mulai meningkat walaupun pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami percepatan dibanding tahun 2023, tahun 2022, yaitu sebesar 5,27%. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selain itu, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan indikator indeks pembangunan manusia IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menunjukkan perbaikan. Sementara perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat kita lihat pada beberapa indikator, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 ada sebesar 2,12%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,29%. Kedua,
Angka kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 sebesar 4,01%. Hal ini juga mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 4,54%. 3. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 menurut BPS sebesar 5,27%, mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang hanya sebesar 4,02%. Pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memperoleh beberapa penghargaan tingkat nasional dan tingkat provinsi di berbagai bidang. Antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, penghargaan Kumandala Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial tahun 2023 tingkat nasional kategori Kabupaten terbaik Perak. Kedua, juara 1 Culture Innovation Award 2023 kategori SKPD Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Ketiga, penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 kategori Kabupaten terbaik. Keempat, Kabupaten Terinovatif Innovative Government Award tahun 2023. Kelima, penghargaan Kabupaten Kota Sehat kategori PADAVA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, dalam kurun waktu pelaksanaan APBD tahun 2022 dengan berbagai keterbatasan yang ada, kinerja pelaksanaan APBD mengalami berbagai kendala dalam hal penerimaan, sehingga pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat yang setiap tahunnya selalu meningkat belum terpenuhi. Secara umum, anggaran pendapatan daerah dari berbagai sumber pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2023 penerimaannya sangat terpengaruh kondisi makroekonomi yang cenderung berfluktuasi. Pengaruh kondisi ini pun berdampak ke daerah, sehingga memerlukan strategi dan kehati-hatian dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi yang langsung diperoleh dari masyarakat. Oleh karenanya, harus betul-betul dilandasi pengamatan yang matang untuk menetapkan target pendapatan asli daerah. Selanjutnya, bagian pendapatan dana perimbangan. Pendapatan transfer yang terdiri dari transfer dana perimbangan yang terdiri bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana penyesuaian yang semuanya pembagian dari pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu pula pembagian dari Provinsi Kalimantan Selatan dan bagian lain-lain penerimaan yang sah yang bersumber dari pendapatan dana hibah. Pelaksanaan APBD tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, realisasi tahun 2023 sebesar 1.730 miliar 43.711.696,90 rupiah. Lebih besar 37 miliar 664.742.516,0 rupiah atau 121,90% dibandingkan target anggaran yang ditetapkan sebesar 1.418.306.785 rupiah. Kedua, realisasi belanja daerah dan transfer sebesar 1.654.216.843,28 rupiah dari target anggaran yang ditetapkan sebesar 1.328.420.760 rupiah atau dalam perbandingan
relatif realisasi sebesar 89,75% dari target anggaran yang telah ditetapkan. Secara garis besar terjadi penghematan atau saving sebesar 182 miliar 671 juta 922,72 rupiah. 3. Realisasi penerimaan dari pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar 400 miliar 140 juta 150 rupiah atau 100% dari total anggaran perubahan. Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan kas daerah yang berasal dari silva dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Pimpinan, anggota dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian penyampaian secara garis besar laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023. Untuk laporan secara rinci dapat disimak pada buku laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2023. Kita bersama-sama telah merasakan kemajuan pembangunan yang sangat signifikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Namun, kami menyadari bahwa apa yang telah kita capai dan hasilkan sampai saat ini masih belum bisa memenuhi semua harapan masyarakat. Kita berkeyakinan dengan dukungan dan kerjasama yang harmonis yang kita lakukan semua, serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat kita dari tahun ke tahun menjadi lebih baik. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang selama ini banyak memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif, sehingga pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlaksana dengan baik. Demikian pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2023. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam membangun dan memajukan bumi rakat mufakat yang sama-sama kita cintai ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salah dan hilaf kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan buku LKPJ yang memuat laporan secara rinci, dan diserahkan langsung oleh PJ Bupati HSS kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan. Juga dilakukan penandatanganan berita acara oleh kedua belah pihak, eksekutif dan legislatif. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyampaikan laporan keterangan penjabatan tahun 2023 kepada DPRD, dan sesuai yang kita sampaikan tadi bahwa kegiatan-kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun 2023 terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan, termasuk juga penghargaan sudah kita raih baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Tentu mudah-mudahan laporan pertanggungjawaban yang kita sampaikan ini nanti bisa menjadi bahan masukan bagi DPRD untuk menelaah, sehingga kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan perencanaan ini mereka bisa lihat. Dan selama ini alhamdulillah hubungan kita dengan DPRD kan cukup mesra lah, dan sinergisitas yang terbangun ini tentu sangat berdampak kepada terlaksananya berbagai kegiatan pembangunan yang menyentuh kepada hajat hidup masyarakat banyak di Kabupaten Sungai Selatan. Kita lihat karena ini berbentuk perda, dan kalau memang memberatkan bagi masyarakat ya tentu harus kita evaluasi. Kita lihat nanti banyak. Dan kalau memang nanti kalau ini perda kan harus dilaksanakan, nanti kita bisa lakukan apa istilahnya bahasanya itu
keringanan. Jadi ada pemberian keringanan. Kami di provinsi juga seperti itu. Kadang-kadang ada kenaikan yang masyarakat tidak bisa ya artinya agak berat membayar. Nanti ada surat dari kita untuk keringanan pembayaran. Jadi seperti itu. Insya Allah itu bisa kita sikapi dengan baik saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah kita laksanakan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2023. Jadi sesuai dengan PP bahwasanya paling lambat 3 minggu setelah 3 bulan ya. 3 bulan setelah masa akhir tahun berakhir maksimal. Nah, alhamdulillah hari ini kan sudah sebelum berakhir sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh peraturan pemerintah, dan insya Allah sih bagus. LKPJ ini ada kenaikan terutama penurunan dan angka kemiskinan. Walaupun mungkin ada yang kemiskinan ekstrem mungkin yang belum kita itu juga kita bersama untuk bisa menurunkan lagi tingkat kemiskinan ekstrem itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan makin tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan kita menjadi akan lebih baik dengan pemimpin yang kedepannya lagi nanti. Satu lagi Pak terkait dengan revisi Perda tadi Pak, tolong jelaskan Pak. Ya kemarin kami sudah rapat kerja dengan tim dengan pihak terkait Perda tahun 2023 nomor 9 itu kemarin kami sudah rapat kerja dan di situ udah ada hasilnya. Pertama memang di rapat DPRD tidak disebutkan lampiran terkait tarif itu, makanya kami merasa itu tidak tahu. Nah, oleh karena itu kaget juga waktu pas tahu sarana prasarana olahraga kita di Hulu Sungai Selatan banyak kenaikan. Nah, jadi kami dari DPRD akan melakukan revisi terhadap Perda itu. Cuman selama belum revisi seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini bisa untuk di keringanan masyarakat kita yang tidak bisa membayar atau tidak mampu. Nah, contoh di GOS untuk bulu tangkis, kebetulan saya juga ketua PBSI kemarin juga menyampaikan, dan alhamdulillah untuk semua di Hulu Sungai Selatan, kalau misalnya ini nanti silahkan mengajukan ke Disporapar untuk tidak mampu bayar. Nanti dari dinas untuk memberikan keringanan itu. Nah, ini forum juga kepada masyarakat kita atau olahraga kita yang tidak tahu, mungkin bisa ditujukan kepada Disporapar untuk memberikan keringanan. Insya Allah. Perdanya tadi malam tuh tentang apa tuh? Retribusi. Oh, Dulu retribusi. tuh sebenarnya retribusinya tuh satu-satu. Retribusi sendiri, pajak sendiri. Cuman karena ada aturan yang baru ini harus digabung. Nah, akhirnya jadi satu. Lampirannya dulu juga satu-satu, dulu bahasa satu-satu. Tapi karena digabung, akhirnya lampirannya nggak dikasihkan ke kami karena waktunya itu kemarin harus tanggal Januari udah harus berlaku dari ketentuannya dari atas. Nah, PJ Bupati HSS berharap, LKPJ yang disampaikan kepada DPRD HSS menjadi bahan dan masukan dalam menelaah, sehingga kesesuaian perencanaan dan kegiatan selaras dengan yang diprogramkan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.